إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladzi bayyana li'ibadihi al-harama minal halal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi tahharahu Allah zahiran wa batinan wa wasafahu fawqa ma yuqal. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil ghuduwi wal asal. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Aw kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Inna lillahi wallahu walillahi aqibatul umur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah hadirkan
dalam keadaan kita betul-betul berupaya untuk senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Hadirin, bulan-bulan ini adalah bulan naiknya semangat kebangsaan kita, bulan naiknya rasa nasionalisme kita, hidup berbangsa dan hidup bernegara yang bernama Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat yang luar biasa kepada kita sebagai hasil dari perjuangan nenek moyang kita yang dimerdekakan tanggal 17 Agustus 1945. Lalu 79 tahun kemudian kita sekarang menikmatinya. Tentunya bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang dengan melupakan kesejarahan apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita dulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberikan rahmat, setelah memberikan nikmat berupa merdeka, maka kita tidak diperkenankan untuk lupa diri, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri nikmat merdeka. Diawali oleh para pendiri bangsa ini dengan mengucapkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini merupakan bukti bahwa para pendiri bangsa ini, nenek kakek kita, itu mengawali pendirian bangsa ini dengan atas berkat rahmat Allah. Ini menunjukkan rasa syukur mereka bahwa merdeka ini adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur itu harus terus kita gelorakan. Tentunya berbeda dengan zaman dulu. Ketika zaman dulu telah merdeka, kemudian mensyukurinya adalah dengan mempertahankan kemerdekaan, dengan mengangkat senjata kembali karena Belanda datang lagi, karena penjajah datang lagi membonceng nikah, membonceng tentara Inggris. Akhirnya harus mengangkat senjata kembali. Terus, dan sekarang kita sedang membangun. Lalu kita sudah tenang tinggal di satu tempat yang sangat menyenangkan, yang sangat makmur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ayo syukuri kemerdekaanmu itu dengan cara isi kemerdekaan. Bagaimana mengisinya? Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang sudah tinggal dengan tenang. Makkannahum fil ardi, di satu tempat. Fil ardi, di bumi. Buminya adalah Indonesia. Maka syukuri kemerdekaan Indonesia yang sudah kamu tempati itu, yang kamu sudah tenang di dalamnya itu, dengan 4 pilar rasa syukur. Apa 4 pilar yang Allah sampaikan? Yang pertama, aqamus sholat, syukuri dengan mendirikan sholat. Yang kedua, wa atawuz zakat, tunaikan zakat. Yang ketiga, wa amaruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, cegah perbuatan keji, perintahkan kepada yang makmur, yang ma'ruf, perintahkan kebaikan dan cegah perbuatan keji. Walillahi 'aqibatul umur, yang keempat adalah berserah diri kepada Allah, bahwa segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Ikhwatul iman jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah nilai moralitas. Nilai moralitas dengan aqamus sholat, mendirikan sholat, artinya nilai moralitas harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Kalau moralitas hancur bagi bangsa ini, maka siap-siap pula hancurlah negara ini.
dari sekedar hukum. Kalau hukum itu hanya merah, hijau, hitam, salah, benar. Tapi kalau nilai moralitas itu lebih tinggi dari sekedar itu. Perbuatan jahat akan dilakukan, malu rasanya kalau melakukan itu. Itu nilai moralitas, bukan sekedar saya kalau berbuat jahat lalu akan ditangkap polisi. Kalau saya menolong orang, bukan sekedar saya berbuat baik, tapi ada nilai moralitas. Nilai moralitas itu amat sangat tinggi. Dan itu hanya bisa dilatih melalui aqamus sholat, melalui iqamus sholat, melalui mendirikan sholat. Bagi kita beragama Islam, dirikan sholat, menyembah Allah, yang di situ ada nilai spiritual dan nilai sosial. Nilai spiritualnya adalah hablum minallah. Kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kita bertasbih, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Kita memujinya, alhamdulillah. Tapi jangan lupa nilai sosial dari kegiatan sholat adalah assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Perhatikan kanan dan kiri kita. Jadi nilai moralitas amat sangat tinggi. Kalau itu sudah hilang, sudah habis, terkikis habis, maka siap-siap kita sudah tidak punya moral lagi, dan siap-siap untuk menjadi negara sekuler yang tidak harmonis lagi di antara satu dengan yang lainnya. Jadi yang pertama pilarnya adalah tegakkan nilai moralitas. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah wa atawuz zakat, tunaikan zakat. Apa tunaikan zakat? Pilar yang kedua adalah kesejahteraan. Kesejahteraan bukan hanya lahir dengan membangun jembatan, bukan hanya lahir dengan membangun jalan, bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan batin, ketenangan, kebebasan berpendapat, kebebasan berdiskusi. Kesejahteraan batin itu lebih dahsyat daripada sekedar kesejahteraan lahir. Ketika tol bagus, ketika jalan bagus, ketika semua infrastruktur terbuat dengan bagus, tetapi kesejahteraan batin tidak terpenuhi, rumah tangga berantakan, anak dengan orang tua tidak akur, suami istri tidak akur, tetangga satu dengan tetangga lain berkelahi, maka ini tidak akan pernah ada manfaatnya. Maka kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin ini menjadi bagian dari pilar utama mensyukuri nikmat merdeka. Yang ketiga, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan wa amaruna bil ma'ruf wa nahauna 'anil munkar. Supremasi hukum juga harus ditegakkan. Tegakkan hukum, tidak pandang bulu. Tegakkan hukum walau itu bisa jadi mengenai anaknya sendiri, mengenai keluarganya sendiri, tapi tidak peduli. Kalau itu bersalah, maka katakan salah. Kalau itu belum memenuhi syarat, katakan belum memenuhi syarat. Tegakkan hukum ini menjadi pilar utama bagi kemerdekaan bangsa ini. Kalau hukum sudah dimainkan sedemikian rupa, hukum sudah dimainkan oleh kita, oleh para penguasa, oleh kita, oleh orang-orang yang punya duit, maka hukum itu hanya berlaku bagi orang yang tidak punya uang. Maka hukum hanya berlaku bagi orang-orang kecil. Ketika orang kecil itu bersalah, di blow up sebesar-besarnya. Tapi ketika orang besar, seorang pejabat punya salah, hilang sedemikian rupa. Kesalahan yang ini ditutup dengan meramaikan yang lain. Kesalahan A ditutup dengan meramaikan yang X. Karena hukum tidak ditegakkan. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Allah memerintahkan syukuri nikmat merdeka dengan tegakkan supremasi hukum. Dan kalau tiga ini sudah kita upayakan, kita berupaya sekuat tenaga. Kalau kita tidak mampu, kita menyekolahkan anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu, kita didik anak dan cucu kita agar memiliki kemampuan untuk mensyukuri nikmat merdeka itu. Kita telah berupaya. Lalu yang keempat, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi akibatul umur. Dan hanya kepada Allah tempat kita kembali. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukan sekedar nilai hura-huranya, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya apa, itu yang perlu kita bawa. Acara 17-an bukan sekedar naik pucang, bukan sekedar balap karung, bukan sekedar ngipasin balon, tetapi nilai apa yang ada di dalamnya, itu yang perlu dijelaskan kepada anak-anak kita, supaya nilai-nilai yang kelihatannya sepele itu dapat dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Nah, dengan kamu ngipasin balon di tengah angin yang begitu deras, alangkah sulitnya, maka semua orang harus kerja keras untuk mendapatkan topi di atas, untuk mendapatkan sepeda di atas. Pinang itu telah berdiri, tapi di atas ada sepeda, di atas ada motor. Untuk mendapatkan itu bukan pakai bim salabim, bukan pakai abrakadabra. Kamu bukan hanya mengandalkan orang tuamu karena pejabat, tapi kamu harus berupaya meraihnya ke atas dengan menaiki pohon pinang itu. Sangat licin, tapi itu harus kamu usahakan kalau ingin berhasil. Sebuah nilai yang luar biasa. Itulah perjuangan bangsa sebagai bagian dari rasa syukur kita atas merdeka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati watil hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadima wa haditha. Asyhadu an la ilaha illallah wa kana Allahu sami'an alima. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwan nabiyyul mustafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina saru fi nusrati dinihi sayrun hathifa wa ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum al-ulama warathatul anbiya akrim bihim warithaw wa mawrusa. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas fa ya ikhwani rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih ay if'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang bertakwa, orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Salah satu nikmat adalah idza jaa'a nasrullah, datangnya pertolongan Allah. Dengan berbagai macam bentuk pertolongan Allah. Maka ketika pertolongan Allah itu datang, jangan pernah lupa fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Allah, senantiasa menyucikan Allah, senantiasa mengesahkan Allah. Wastaghfir, dan beristighfar, karena setiap manusia pasti punya salah, setiap manusia pasti punya keliru. Maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon maaflah kepada sesama. Innahu kana tawwaba.
Allah amat sangat suka kepada orang-orang yang bertobat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummat Muhammad. Allahumma ansur man nasaruddin waqdul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadi ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.